Oke, kita langsung mulai saja lah ya. Langsung mulai atau ya? Langsung mulai. Langsung mulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman Majelis Qohwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan acara dengan saya ya. Berjumpa kembali dengan saya Widianto Ramadan di acara podcast kita, podcast Majelis Qohwah. Yang saat ini edisi spesial nih kita, karena memang posisinya kita sedang featuring dengan salah satu channel YouTube ya, yang sedang pengurus ya. Dengan salah satu pengurus channel ya. Bukan pengurus. Pengurus, salah satu pengurus sekaligus pengelola, gitu aja. Channel Khodamul Ummah. Benar nggak? Khodamul Ummah ya. Khodam Ummah. Oke. Khodam Ummah. Ya, di tengah-tengah kita ini sudah ada salah satu pengurus sekaligus pengelola ya, Kang Ilham Fauzi. Jadi insya Allah fitur kita kali ini ya, kita akan mendiskusikan ya salah satu malam ya. Kita ngomongin malam-malam nih ya. Malam yang begitu sangat luar biasa. Mengingat ya pada kesempatan kali ini ya posisi kita sedang berada di tanggal 18 Ramadan. Yang sebentar lagi ya, tinggal beberapa hari lagi kita memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Yang dimana di 10 hari terakhir Ramadan ini ada satu malam yang begitu sangat luar biasa mulia. Satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam yang kemudian ini menjadi ya bukan rebutan ya, rebutan bukan? Ya bisa rebutan tapi semuanya bisa dapat. Ya rebutan tapi semuanya bisa dapat. Nah menjadi inceran lah ya, inceran lebih tepatnya ya, inceran kaum muslimin sedunia yang punya yang bisa merasakan manisnya. Yang bisa merasakan manisnya iman. Kenapa demikian? Karena berbeda. Ada seorang muslim ketika di 10 hari Ramadan biasa-biasa aja. Tapi ketika ada juga seorang muslim yang di 10 hari terakhir itu nggak biasa-biasa aja begitu. Oke, nah insya Allah kita pada kesempatan kali ini di segmentasi spesial featuring ya dengan Khodamul Ummah, Khodam Al-Ummah, kita akan membahas malam yang mulia ini. Ya, bersama Kang Ilham Fauzi. Oke, langsung aja lah, Kang, jangan terlalu lama-lama ya. Baiknya udah di WA sama istri. Jadi sebelum kita masuk ke materi Lailatul Qadar tadi, teman-teman semua ya, saya ingin menjelaskan dulu. Saya ingin menganalogikan begini, Kang Willy ya. Kalau ada sayembara ada orang kaya, sultan, kekayaannya bisa jadi lebih daripada Atta Halilintar. Masya Allah. Tahu Mas Atta? Tahu. Tapi nggak pernah kenalan. Mantap. Ada sayembara, ada orang kaya, crazy rice, itu kemudian bikin sayembara. Siapa orang yang kemudian bisa tidak tidur di malam hari, dari mulai azan maghrib sampai azan subuh, pada maghrib sampai pada subuh, dia isi malamnya dengan kemudian membaca Al-Quran. Kemudian minimal sholat 2 rakaat di malam itu, dan sepanjang malam itu dia tidak tidur kecuali dengan membaca Al-Quran. Dia terjaga dengan kemudian membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, juga sholat seperti itu. Cuma 10 hari aja. Kalau ada orang yang bisa 10 hari tidak tidur di malam itu, maka akan dapat hadiah 1 miliar. Masya Allah. Kira-kira Kang Willy tahu nggak 1 miliar berapa juta? 1 miliar itu 1000 juta. 1000 juta. Jadi kalau Kang Willy bersama keluarga itu hidup 1 bulan itu cukup dengan 2 juta. Berarti itu sudah cukup untuk kemudian berapa tahun Kang Willy?
Jangan tahu 6 bulan lah ya. 40 tahun. Satu miliar itu cuma 40 tahun. Udah dihitung ternyata tahun. Udah dihitung. Kalau saya udah dihitung. Jadi kayaknya kalau kita dapat 1 miliar hanya gara-gara nggak tidur 10 malam, kayaknya kita nggak usah kerja 40 hari. Betul. 40 hari, 40 tahun. 40 tahun. Iya kan? Mantap ya. Sekarang masih berapa? 26. 26. Ditambah 40? 66. 66. Yakin nggak sampai 66? Berarti benar-benar nggak usah kerja setelah dapat sayembara itu. Ya. Kita udah nggak usah kerja kalau kita hidupnya 2 juta per bulan. Betul. Itu kira-kira kalau nanti bakal ikut sayembara itu apa? 10 hari tidak tidur ya? 10 hari tidak tidur tapi dapat 1 miliar. Jujur ya? Jujur. Ikut. Saya Bismillah. Karena bakat. Karena bakat. Ya, bakat betul. Kata orang kan memang uang itu bukan segalanya. Tapi semuanya memang harus pakai uangnya ya kan. Nah, jadi teman-teman semua kalau ada sayembara begitu saja, ya, kita pasti ikut. Kita pasti milih yang bisa Sarena mungkin bilang. Misalnya Sarena beres sholat subuh, sehari istirahat, supaya betina bisa begadang. 10 hari tertira rasa dulu. 10 hari. Hanya dengan 10 hari kita begadang dari kemudian pada maghrib sampai kemudian azan subuh. Pas azan ya? Pas azan. Pas azan. Oke teman-teman, kita dengarkan dulu lantunan azan di Masjid An-Najah. Oke, teman-teman, ya tadi ada iklan dulu. Sekarang kita lanjutkan di azan. Oke. Hanya azan subuh. Jadi kalau saya hitung, Ya. dari jam 18.00 lah katakannya, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, cuma 11 jam. Kita suruh begadang, sabar selama 11 jam dan 10 hari dapat 1 miliar. Tentu semua orang pasti kemudian berlomba-lomba. Dan nggak ada, ini cuma untuk satu orang, enggak, untuk siapapun dikasih 1 miliar, pasti semuanya ikutan. Ya, kecuali ya yang udah biasa dapat 1 miliar, ya. Nah, teman-teman semua, kalau saja hanya untuk 1 miliar kita bisa begadang selama 10 hari, Betul. ya, bisa nggak tidur untuk 10 hari, padahal cuma untuk 1 miliar. Terus itu pada lihat uang 1 miliar sebanyak apa? Saya dengan mata kepala saya banyak. Saya bersaksi bahwa uang 1 miliar itu banyak. Saya dengan mata kepala saya, ini kalau meja nih segini, ya. Nah ini kurang lebih segini nih, jajarkan segini. Jadi kalau diangkat segini. Udah ada lihat? Sudah lihat dengan mata kepala saya. Penasaran. 1 miliar. 1 miliar ya. Buka channel Atta Halilintar beli handphone 1 miliar. Nah, kan dengan mata kepalanya dilihat ya. Dan itu benar 1 miliar segini. Ya. Banyak. Tapi ya banyak. Kalau kemudian kita tidak tidur 10 hari sama 10 hari itu, untuk kemudian mengejar Lailatul Qadar, sungguh keuntungannya lebih daripada itu. Sampai-sampai Nabi Muhammad itu pernah kemudian bersabda, bila kemudian orang itu terhalang ya mendapatkan Lailatul Qadar, maka seperti orang yang kemudian sudah kehilangan seluruh kebaikan. Kenapa? Saking 1 malam ini memang cuma 1 malam, tapi kebaikan atasnya luar biasa. Coba bayangkan kalau saat malam itu Kang Willy sholat 2 rakaat sholat tahajud, dan itu misalnya disetarakan dengan lebih baik daripada 1000 bulan. Sholat tahajud lebih dari 1000 bulan. Yang kalau dikalkulasikan itu, kalau kita konversikan sama dengan 83 tahun, kira-kira eta tuh leklok mau sholat 2 rakaat terusan. Salila 83 tahun. Leklok kan? Ayo lagi geus leklok. Tarawehan ya. Itu luar biasa. Ini saya ingin kemudian menggambarkan keistimewaannya dulu pada orang-orang yang belum terjerat. Karena tidak sedikit orang yang ketika kemudian masuk ke 10 hari terakhir bulan Ramadan, mereka tahu ada Lailatul Qadar, tapi kenapa nggak terdorong? Ya, betul. Karena
belum terbayang seperti apa kemudian keutamaan daripada Lailatul Qadar itu. Oke. Nah, maka kemudian saya gitu kamu. Ya, jadi ini sama seperti halnya ya apa namanya itu bukannya produk ya, bukannya acara giveaway-nya Umma yang antum tawarin terus ke anak gitu kan ya, yang akhirnya kita merubah nama jadi Willianto Ramadan Official. Itu saya dapat amal gitu dari sana. Kalau kemudian ada orang ya, itu kemudian selama seminggu dia mau kemudian mendengarkan protesnya umat, membaca Al-Quran yang tadinya kemudian di mushaf itu kemudian berganti di digital, itu kan begitu ya. Saya terbayang kok cuma dapat 1,5 juta, 1 juta. Orang tuh kemudian luar biasa itu, pegang memangnya terus gitu kan. Nah, ini lebih daripada itu. Ketika orang kemudian berjuang ya, mengejar Lailatul Qadar, ya, maka nggak akan ada ruginya. Makanya kemudian saya sampaikan, kalau kemudian kita kuatnya cuma 2 hari, 3 hari, itu nggak rugi juga. Kita rajin nih di malam ke 21, 22, 23 misalnya, atau malam ganjilnya saja 21, 23, 25, 27, 29 ya. Kita rajin, nggak rugi. Gitu Kang Yogi. Jadi dari sana kemudian saya orang ngejar cuma dari 1 juta, ngejar luar biasa kan. Nah, ini Lailatul Qadar yang lebih dari 1 juta, bahkan lebih dari 1 miliar, lebih dari 1 triliun. Kenapa? Karena kenikmatan yang paling mahal adalah kenikmatan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Allahu Akbar. Kenikmatan yang apa? Yang mahal itu. Kenikmatan yang mahal itu adalah kenikmatan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Masya Allah. Siapa yang bisa beli Lailatul Qadar? Firaun, nggak bisa ya. Harun, Korun, nggak bisa juga ya. Dengan kayaknya dia nggak bisa beli Lailatul Qadar. Betul. Tadi Anas sebetulnya mau ngomong, cuman Anak agak sedikit lupa karena memang terlewat. Ya, cari yang tidak lupa saja. Oke, selain daripada keutamaan yang tadi, jadi kan memang ya. Jadi, nah itu untuk kemudian menyadarkan orang-orang yang kemudian belum merasa istimewa dengan Lailatul Qadar. Maka saya kasih analogi begitu. Kamu dikasih 1 triliun, 1 miliar, paling 1 triliun misalnya ya, itu pasti kemudian mengejar-ngejar. Nah, Lailatul Qadar itu lebih daripada itu. Lailatul Qadar itu lebih daripada 1 miliar. Lailatul Qadar itu lebih daripada kemudian kita dapat 1 triliun. Betul. Maka tentunya kalau kita belum sadar. Betul. Maka gimana nih kalau kita sekarang udah tahu ternyata lebih daripada 1 miliar, lebih daripada 1 triliun ini Lailatul Qadar ini. Maka saya sangat menyarankan untuk kemudian banyak beristighfar, karena bisa jadi ada sesuatu yang salah dengan hati kita. Ya. Kalau kita udah tahu ada Lailatul Qadar, udah tahu istimewa Lailatul Qadar itu disampaikan oleh para ulama, kok enggak hati itu enggak kemudian serang gitu. Mau dekat kan, coba kalau dekat sama istri serang kan. Apalagi calon istri kedua, ketiga, keempat biasanya lain. Ini itu intermezzo. Ya. Itu udah dulu juga tadi sama istri. Ini bisa. Tadi disasar kan ya. Oke, lanjut. Kalau nggak serang, ya. Kalau kita nggak tergerak tuh, ya, berarti ada yang salah dengan hati kita. Maka tidak ada jalan lain kemudian kita berisiko kepada Allah, mohon ampun apa dosa kita sampai kemudian terhalangi gitu kan dengan apa namanya, kok nggak tergerak, kok nggak kemudian merasa termotivasi dengan kemudian datangnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan, padahal ada Lailatul Qadar di dalam. Maka teman-teman semua ini beristighfar, jangan lupa berdoa agar kemudian diampuni dosa-dosanya, dibersihkan hatinya, disucikan kembali hatinya. Betul. Ya. Kalau perlu diganti saja. Ya Allah, ganti hati saya yang hari ini kotor ini dengan hati yang baru. Masya Allah. Untuk yang jomblo gimana? Wah, itu harus diisi bukan diganti. Oke. Jos ya, jadi bukan diganti tetapi diisi. Aduh, ngemesnya jomblo itu. Oke, anak pokok di luar, rek ngomong. Kalau buat kami ini ditambah, ya Allah, jangan jadikan hamba orang yang pelupa. Betul. Doa Jadi memang betul
bisa jadi ada penghalang dosa sehingga kemudian kita tidak merasa nikmat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memang dalam nih teman-teman ya. Coba ada di pikiran tarik lah gitu kan ya, bisa jadi orang yang urusan nih nah bikin keibadahan itu kuatkan nikmat gitu kan. Sedangkan sisi lainnya orang-orang itu ya terlihat merasa begitu sangat iman, ambisi gitu kan ya, antusias, termotivasi untuk mengejar malam Lailatul Qadar itu. Oke, dilanjut Ya, itu utamanya sebelum kita masuk 10 hari terakhir Ramadan. Tapi tergantung ya, tergantung teman-teman lihat podcast ini kapan nih. Kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, sudah masuk malam 21, hari 21 dan seterusnya, misalnya lihat tanggal 25, tapi baru sadar, iya juga ya. Nah, tetap ya minta sama banyak istighfar, minta sama Allah kemudian agar kemudian hatinya dibersihkan ya, diganti kembali dengan yang lebih baik seperti itu, agar kemudian semangat ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi bisa ya diganti ya hati ya? Iya. Dulu saya dapat itu dari Kiai Haji Yasin Mutoha. Ganti hati dengan hati yang lebih baik. Jadi kalau nggak dibersihkan ya udah, misalnya kadung buruk ya artinya ya, mungkin begitu ya. Betul. Ya diganti saja. Iya, memang yang udah buruk mah dah dikumak-kumakan ge. Saya mending diganti sekalian kayak begitu. Tapi memang ini betul. Anda yakin karena memang posisinya apa yang tadi disampaikan oleh Kang Ilham ini bukan semata-mata bualannya Kang Ilham. Bukan hanya kata-katanya Kang Ilham saja bahwa di 10 hari terakhir itu ada malam yang itu sangat luar biasa pahalanya. Tapi langsung Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan itu di dalam Al-Qur'an, bahkan suratnya pun diabadikan. Namanya surat Al-Qadar. Oke, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman majelis bahwa kita dengarkan terlebih dahulu ya lantunan surat Quran surat Al-Qadar yang akan dibawakan sebentar belum selesai yang akan dilantunkan oleh Ananda Diva ya, santri dari Rumah Belajar Quran An-Najah Purwakarta. Oke, kita simak dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Masya Allah, luar biasa ini santrinya. Sendiri. Luar biasa ya. Binaan daripada Rumah Belajar Quran An-Najah. Masya Allah. Oke, nah sampai kemudian diabadikan di dalam Quran dia itu surat Al-Qadar seperti itu. Maka ketika Allah yang kemudian menyampaikan itu di dalam Al-Quran ya sudah pasti itu nyata ya, asli dan bukan hanya sebatas ucapan bohong seperti itu. Ya Allah nggak mungkin ngeprank. Kayak yang di sana. Iya, nggak kayak di sana gitu. Kalau misalkan bilang ekonomi meroket, hati-hati itu prank. Mungkin dikasih rumah kebalikannya. Kan saya beli. Iya. Lapangan pekerjaan untuk 10 juta. Nah, berarti itu kebalikannya. Oke, lanjutkan Kang Ilham. Ya, dan kalau kemudian kita sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, ini ada doa kan tadi ya, bukan sekedar kita menghidupkan 10 hari terakhir malam 10 hari terakhir bulan Ramadan itu bukan cuma kemudian dengan sholat, bukan dengan tadarus saja ya, bukan juga dengan kemudian zikir saja, tapi juga ada doa. Ternyata baginda Nabi Muhammad SAW
ini dari awal Ramadan sebenarnya kita sudah amalkan ya. Apalagi yang ini buat yang sudah taraweh nih, yang suka taraweh pasti nih sudah beres sholat witir biasanya kita baca doa bersama-sama. Doanya begini kalau Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Tiga kali diulang. Dari kata Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Nah, itu diulang tiga kali. Dan itu dicontohkan sebenarnya oleh Rasulullah. Nah, itu diulang-ulang di 10 hari terakhir bulan Ramadan oleh Rasulullah. Nah, sebenarnya para ulama kita, para ustadz kita, kiai kita itu mengajarkan dari awal Ramadan beres sholat witir. Jadi kalau kemudian ya itu bikin filosofinya begini. Kalau kemudian kita nggak bisa kemudian sholat tahajud minimal beres sholat tarawih, sholat witir kita membacakan doa itu. Mudah-mudahan ya makanya 10 hari terakhir Ramadan itu jangan ketinggalan sholat tarawih sama witirnya. Ini banyak nih yang keting, malah justru milih ke tempat baju misalnya, nyari baju di 10 hari terakhir. Iya, padahal justru itu yang istimewanya begitu. Jadi dihidupkanlah seperti itu. Kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan dihidupkan, banyak membaca doa. Itu kan doa yang tadi itu saya di pertama syahadat, ya. Bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian yang kedua adalah beristighfar, lagi-lagi istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang nggak punya dosa? Semuanya punya dosa. Kalau ada orang bilang saya mau terbuka dosa, itu sudah berdosa. Ya, kalau orang bilang gitu sudah berdosa. Ya. Betul. Karena berbohong ya. Iya. Apalagi ngaku saya Nabi ke-26. Nah, itu apalagi ya. Wah, itu. Yang lagi diburu sekarang? Ya, lagi diburu. Kita juga ketawa. Kalau orang nggak tahu. Nah, kemudian berikutnya kan Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa. Astagfirullah nas'alukal jannata. Memohon agar kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kemudian juga meminta agar kemudian dijauhkan dari api neraka. Jadi berlindung dari neraka. Nah, itu di malam Lailatul Qadar itu luar biasa gitu. Ya. Jadi doa tadi singkat tapi dalam maknanya. Itu kalau iya. Jadi memang sebelum kemudian kita memasuki di 10 hari Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, jadi ini sebetulnya kita pelajari terlebih dahulu agar kemudian pas kita masuk di 10 hari terakhir kita sudah berancang-ancang lah untuk kemudian kita bersama-sama gitu kan ya fasabiqul khairat ya untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Betul. Jadi memang ini luar biasa nih Kang Ilham ya. Keberadaan Kang Ilham, diskusi kita di podcast featuring ya Majelis Qahwah dengan Khadamul Ummah membahas malam Lailatul Qadar. Ini memang dalam bentuk persiapan untuk kemudian kita bisa meraih malam tersebut seperti itu. Karena memang ini bukan amalan yang biasa. Makanya kan sebetulnya ini riwayat ya para guru menyampaikan bahwa salah satu kemuliaannya umatnya Nabi Muhammad itu adalah adanya malam Lailatul Qadar seperti itu. Kan umat-umat yang lain itu oleh Allah diberikan usia yang begitu sangat panjang. Bahkan Nabi Nuh sendiri saja usianya sampai 1000-an ya. Apa mau 1000? Mau 1000 lah seperti itu ya. Tapi nanti teman-teman cek ya waktu saya salah. Seperti itu. Nah ini kemudian disampaikan itu umat yang lain gitu kan ya punya usia yang begitu panjang dan kesempatan untuk kemudian beramal soleh kepada Allah pun lebih besar seperti itu. Nah kita nggak usah sirik ya, umat Nabi Muhammad nggak usah sirik. Allah menyediakan malam yang begitu sangat istimewa, malam yang di dalamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan, itu adalah malam Lailatul Qadar seperti itu. Kejar itu di 10 hari terakhir Ramadan. Makanya ketika Ramadan itu datang, kaum muslimin yang memiliki tersentuh apa tadi? Ya ada imannya lah.
yang ada imannya begitu sangat menyambut ria, itu kan ya menyambut ria. Senang lah berarti ya. Ria menyambut dengan penuh kebahagiaan datangnya bulan suci Ramadan seperti itu, dan ketika ditinggalkannya pun ya itu sangat bersedih kaum muslimin ya, karena memang Ramadan yang di dalamnya itu penuh dengan ampunan, penuh dengan keberkahan ya, dan di dalamnya pun banyak sekali pahala yang kemudian Allah curah limpahkan, itu pergi meninggalkan kita seperti itu. Makanya kan ini masuk ke materi yang kemarin anak di Ramadan Mubarak ya Kang Ilham, puasa sawah ya, untuk meredakan rindu kepada bulan suci Ramadan ya. Nabi Muhammad mencontohkan puasa selama 6 hari di bulan Syawal. Saking mulianya bulan Ramadan, yang di dalamnya salah satu kemuliaannya itu ada malam yang begitu luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar. Lanjutkan. Saya suka menganalogkan begini, ya. Apa namanya, kalau orang ini berawal dari ini dulu ya. Saya punya adik kelas di kampus dulu. Sebut saja namanya Bung. Bukan. Oh. Ini cowok. Oh coba. Oh ya udah Bambang. Nah, saya nggak sebut namanya. Ini adik kelas tepat di bawah saya. Ya. Ya tepat di bawah saya, 1 tahun di bawah saya, satu adik kelas 1 tingkat. Satu waktu dia menghilang. Biasanya saya lihat hampir tiap hari lah, karena kan kita kuliah Senin sampai Kamis. Hilang, nggak ada. Sampai saya ingat-ingat semester berganti, saya baru lihat, kan kemana aja? Kata dia, iya kan soalnya 6 bulan nggak libur. Tahu nggak kenapa? Kira-kira tempat. Ya tahu. Ibunya Ini yang dia nggak bisa lupa. Sampai 6 bulan itu dia nangis. Kenapa dia nangis selama 6 bulan itu? Dia udah tahu. Dia bilang kedua kenapa dia bisa kemudian selama 6 bulan meninggalkan kuliah? Meninggalkan semuanya. Kuncinya adalah dia mengistimewakan ibunya. Ibunya sangat istimewa. Maka begitu pula para sahabat juga para ulama soal itu dulu menghadapi Ramadan itu. Ketika Ramadan itu kemudian nggak ada, baru meninggalkan kita, meninggalkan mereka kemudian selama 6 bulan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disebut-sebut ya, Ramadan itu akan kemudian amalannya juga Ramadan itu Allah Subhanahu Wa Taala. 6 bulan setelah Ramadan berakhir, 6 bulan lamanya mereka kemudian berdoa. Para ulama itu berdoa agar kemudian amalan-amalannya juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu 6 bulan sebelumnya berdoa juga agar disampaikan di bulan Ramadan. Nah itulah orang yang mengistimewakan bulan Ramadan pasti akan istimewa. Nah, luar biasa ya. jadi kalau kita hari ini belum mengistimewakan bulan Ramadan, berarti memang kita belum istimewa. Ya, Kalau kepergian yang bulan Ramadan tidak membuat kita sedih, berarti kita memang belum istimewa. Kalau kedatangan yang bulan Ramadan tidak membuat kita senang, berarti kita belum istimewa. Ya, kita doakan juga nih, ya mudah-mudahan ibunda anak, ya saya ya anak saya memberikan nama Ramadan ya, bentuk daripada ibunda ya mengistimewakan bulan suci Ramadan. Amin. Oke, Kang Ilham, Masya Allah ya, itu yang memang yang paling anak catat tadi ya, itu yang anak catat ya teman-teman, dan ini pun bisa menjadi muhasabah bagi kita ya, berkaitan dengan amal yang diterima itu dalam, sampai kemudian para sahabat ya memohon kepada Allah agar kemudian amalan di bulan suci Ramadan itu diterima selama 6 bulan lamanya berdoa itu. Berarti apa? Saking khawatirnya amalan itu tidak diterima. Karena ya begini, aku coba bayangkan itu semalam suntuk sholat ya, ratusan jutaan. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, coba bayangkan ya, malam-malamnya itu semalam suntuk ibadah sholat ya. Lalu di siang harinya sedekah ya, entah itu ratusan ribu, jutaan ribu, ada jutaan ribu, jutaan rupiah. Jutaan rupiah. Kalau jutaan ribu berarti sudah miliaran ya.
Luar biasa keren. Ya, pokoknya sampai sebanyak-banyaknya sedekah gitu kan ya di siang hari di bulan suci Ramadan ya pada saat kita sedang beribadah saum ya ketika amalannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memang yang begitu sangat mengerikan. Kenceng-kenceng sekenceng-kencengnya dakwah kita itu kan ya amal soleh kita di bulan suci Ramadan, jangankan di bulan suci Ramadan lah ya, jangankan di bulan suci Ramadan, di hari-hari biasa saja ketika tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ini makanya salah satu memang ini yang kemudian ini tips ya buat teman-teman, jangan sampai lepas doa yang memohon kepada Allah agar kemudian Allah menerima amal soleh yang kita perbuat. Oke, Ustaz Ilham ya, Kang Ilham ada lagi yang disampaikan tidak? Terakhir. Ya. Terakhir. Closing statement berarti ya. Ya. Sebelum ditutup closing statement dari Kang Ilham kalau gimana? Jangan lupa berdoa. Ya. Karena doa itu menunjukkan misalnya kalau Ramadan itu istimewa kita minta disampaikan di bulan Ramadan. Ya. Itu salah satu ciri sesuatu itu istimewa ada di dalam disebutkan di dalam. Contoh istimewa bagi kita itu Ramadan itu istimewa, maka kita berdoa agar Ramadan itu terima. Ramadan itu istimewa, maka kita berdoa agar disampaikan pada bulan Ramadan. Jadi bullshit, ya bohong kalau kita kemudian mengatakan di lisan kita mengistimewakan bulan Ramadan, kita khawatir amalan kita tidak diterima di bulan Ramadan, tapi kita nggak pernah berdoa. Betul. Nah, jadi kan gitu. Kang Willy mungkin dulu pastilah ya. Saya juga sebelum menikah ya minta sama Allah ya jadikan dia sebagai pendamping hidupku. Kalau bukan jodohku maka jadikan, kalau jodohku maka dekatkan. Kan gitu masa ya. Karena istimewa istri saya bagi saya istimewa, maka ada di dalam doa saya. Nah, kalau istimewa mau namanya nih. Itu dengan Ramadan dan amalan di dalam. Kalau bagi kita Ramadan itu istimewa, maka sebutlah di dalam. Itu Masya Allah. Closing statement yang begitu sangat luar biasa. Jangan sampai kita lupa berdoa. Selain daripada tadi malam Lailatul Qadar begitu sangat luar biasa kemuliaannya. Termasuk kalau mau ya berdoa. Betul. Berdoa kepada Allah agar kemudian kita dapat dipertemukan lah ya, dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Pasti semuanya ketemu, tapi dalam kondisi apa? Kondisi tidur. Nah, beda-beda. Ya. Nah, kalau dapat tapi ini bisa jadi nggak ketemu nih Kang Ilham, karena kemarin aja tetangga. Ya. Sore, padahal tinggal beberapa jam lagi menuju bulan suci Ramadan. Ya, ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti disampaikan dan didapatkan. Jadi sampai dia dapat dia. Betul, itu doanya. Jadi memang harus lengkap. Tapi Allah Maha mengetahui. Itu kan ya. Harus dilengkapi nggak? Lengkapi lah. Lengkapi. Oke, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah diskusi kita di sore hari ini ya begitu sangat renyah, begitu sangat syahdu ya, dan begitu sangat dalam. Karena memang ini full ya, full betul-betul menyentuh dan juga menyayat hati. Sampai kemudian kalau misalkan tidak hatinya tidak tersayat ya digantikan lagi dengan hati yang baru seperti itu. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan teman-teman semua ya pemirsa yang menonton podcast kita pada kesempatan kali ini ya mudah-mudahan masih bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Amin. Ya, dan sekali lagi ini edisi spesial, edisi featuring antara Majelis Qohwah dengan Khodam Rumah. Jadi nanti teman-teman bisa langsung cek ya aktivitas dari channel Khodam Rumah, lalu kemudian subscribe juga. Biar kemudian para pengelola sekaligus pengurus, sekaligus pendiri, sekaligus pembinanya sekaligus lah ya, biar semakin itu bersemangat, termotivasi seperti itu. Oke, baik, karena kita terbatas oleh durasi ya, kita cukupkan sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini ya. Sekali lagi kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah mengampuni segala dosa kita, sehingga apa yang kemudian kita minta, apa yang kemudian kita inginkan ya doa, panjat doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu diterima oleh Allah, karena tidak ada penghalang maksiat yang sudah kita lakukan. Oke, itu saja yang bisa kita diskusikan. Kita tutup dengan bacaan dalam bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan dengan penutup majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.